Bus pariwisata yang ditumpangi rombongan murid Taman Kanak-kanak asal Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis siang terbakar di Tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya, bus tersebut dalam kondisi baik saat sampai ke Asrama Haji Jakarta, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Namun, saat melanjutkan perjalanan dari Asrama Haji Jakarta menuju Ancol, Jakarta Utara melalui Tol Wiyoto Wiono, bus mengalami kendala di kilometer 3 Jatinegara, Jakarta Timur. Saat kernet membuka aki AC di bagian belakang bus, muncul percikan api. Api terus membesar dan membakar seluruh badan bus. Latif, sang sopir bus dan seorang kernetnya langsung mengevakuasi 58 murid TK ke lokasi aman. Api pun kemudian kian membesar dan membakar seluruh badan bus. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini sempat menimbulkan kemacetan. Arus lalu lintas di Tol Wiyoto Wiono yang sempat tersendat berangsur normal setelah kobaran api yang melalap badan bus berhasil dipadamkan. Saat ini kasus kebakaran bus ini ditangani oleh penyidik dari Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, aksi protes seorang pengemudi mobil dengan sejumlah anggota kepolisian di Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Dalam video yang beredar, wanita yang diketahui istri dari Ibda Rudi Soik tak terima mobilnya ditahan dan diperiksa seorang anggota Provos Polda NTT. Tidak ada surat izin mengemudi. SMK ada. Aksi protes perdebatan seorang wanita pengemudi mobil dengan seseorang yang diduga anggota kepolisian dan sejumlah anggota polisi berseragam viral di media sosial. Ada. Bapak sudah nggak usah bawa. Sudah, saya ada nih Bang. Sudah. Hidup. Iya sudah. Sudah Bapak, saya tidak mau. Bapak tidak ada ini, Bapak bukan yang ditutup. Dalam video yang viral, wanita yang diketahui istri Ibda Rudi Soik tak terima mobilnya ditahan dan diperiksa seorang anggota Polda berpakaian preman yang diketahui seorang anggota Provos. Tugas apa Bapak, saya tanya? Pemeriksaan apa? Kenapa kendaraan saya? Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Salah seorang anggota polisi mengatakan pemeriksaan dilakukan karena mobil tersebut dicurigai. Namun ia tidak menjelaskan kecurigaan yang dimaksud. Minta maaf Bapak, saya mau tanya, saya dicurigai apa? Saya dicurigai apa? Iya, saya dicurigai. Menanggapi peristiwa tersebut, Kombes Arya Sandi, Kabid Humas Polda NTT menjelaskan anggotanya tengah memantau keberadaan Ibda Rudi Soik yang informasinya hendak meninggalkan wilayah NTT. Ngomong pasal semua ada di mana? Iya. Diawali dari adanya informasi. Anggota kita mendapat informasi bahwa saudara RS itu akan meninggalkan wilayah. Nah, ini untuk mendapatkan kepastian ini, anggota ngecek karena seharusnya sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan yang dijanjikan bahwa tanggal 22 kemarin dia akan yang bersangkutan akan datang di Polda yang berkaitan dengan putusan hukuman disiplin yang 14 hari penempatan di tempat khusus. Setelah anggota kita melakukan mengecek kediaman lalu kembali. Tim ini kembali lalu diikuti oleh mobil yang tidak dikenal pada saat itu. Diikuti akhirnya karena kecurigaan anggota ini kenapa mobil diikuti. Makanya kemudian berhenti mengecek. Ini yang ikuti siapa nih? Dalam rangka apa? Nah, lalu ternyata ditemukan di dalam itu ada istri yang Rudi Soik ini walaupun dia divonis PTDH pada sidang KKI berkaitan dengan kasus pemasangan polis lain, sampai saat ini dia masih berstatus anggota Polri. Jadi dia masih berstatus anggota Polri sehingga kewajiban dia memenuhi semua aturan maupun perintah sebagai anggota Polri. Ibda Rudi Soik adalah seorang anggota Polda NTT yang dipecat karena melanggar disiplin serta kode etik Polri. Namun saat ini Rudi Soik masih melakukan banding atas PTDH tersebut.
Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta anggaran Kementerian HAM dinaikkan hingga 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur HAM dan membangun kesadaran HAM di seluruh desa di Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai menjadi perhatian publik setelah meminta agar anggaran kementeriannya mencapai 20 triliun rupiah. Dalam sambutannya saat acara sertijab menteri, Pigai mengatakan anggaran Kementerian HAM sebesar 64 miliar rupiah tidaklah cukup untuk mewujudkan visi Presiden di bidang HAM. Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari 20 triliun cuma 64 miliar. Nggak bisa. Tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pernyataan Natalius itu pun mendapat banyak reaksi kontra dari berbagai pihak. Saat diminta penjelasannya tentang penggunaan anggaran tersebut, Pigai pun hanya menjawab singkat untuk melihat penjelasannya dalam unggahan di media sosial. Anggaran 20 triliun itu emang buat apa aja Pak Pigai minta segitu Pak? Izinkan beri jawab. Boleh Pak statementnya Pak? Dalam unggahan di akun X miliknya, Pigai menuliskan anggaran tersebut untuk membangun Universitas HAM, Pusat Studi HAM, Laboratorium HAM, Rumah Sakit HAM, serta membangun kesadaran HAM di 78.000 desa. Pigai juga meminta pihak-pihak yang tidak setuju untuk memahami konteks pernyataannya, karena ia mengatakan meminta anggaran 20 triliun jika negara sanggup. Kita beralih ke berita pilkada, pemirsa. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah melakukan safari politik dengan bertemu para relawannya di Probolinggo. Sementara calon Gubernur nomor urut 3, Tri Risma hari ini memanfaatkan masa kampanyenya dengan bertemu para pelaku UMKM di Jombang. Dengan sangat antusias, Cagup Jatim Luluk Nur Hamidah yang diusung Partai PKB ini menggelar konsolidasi bersama relawan Tretan Dibik di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rangka mendulang suara pilkada, Lulu menargetkan perolehan suara di atas 50% di wilayah Tapal Kuda. Cagup Jatim Lulu berjanji memprioritaskan pengentasan angka kemiskinan, memperjuangkan masalah kesehatan dan pendidikan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Probolinggo. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Tri Risma hari ini bertemu dengan emak-emak pelaku UMKM Kabupaten Jombang di Balai Tadi, Desa Banjar Agung, Kecamatan Bareng. Mantan Menteri Sosial itu mengisi pembekalan dan edukasi kepada para pelaku UMKM agar usahanya naik kelas. Risma akan memberi bantuan baik perizinan, bahan-bahan usaha untuk produksi, hingga peralatan produksi. Ya, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi melakukan kampanye di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kepada warga, Deddy berjanji akan menjamin kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kedatangan calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi di Kecamatan Sindang Agung, Kuningan, Jawa Barat langsung disambut warga. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersalaman dan berfoto bersama. Dalam kampanye kali ini, Deddy Mulyadi melakukan dialog dengan masyarakat. Ia pun mengingatkan warga untuk memilih dirinya saat tanggal pencoblosan nanti. Tak hanya itu, Deddy pun menjanjikan akan memprioritaskan program kesehatan untuk masyarakat. Hari ini malam kan ada syukuran warga ya, dan siang ini ada pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh teman-teman Partai Gerindra, ya memberikan supporting lah bagi masyarakat untuk terus mengabdi, terutama layanan kesehatan, pendidikan harus mendapat prioritas yang utama. Ya. Selain berdialog, warga yang hadir dalam kampanye Deddy Mulyadi ini juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Ya, sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berinteraksi dan mendengarkan keluhan pedagang pasar tradisional Kebayoran Lama terkait tingkat kebersihan pasar yang masih kurang.
Sedangkan calon wakil gubernur Jakarta jalur independen Kun Wardana meresmikan warung independen di Cipinang Besar Utara Jakarta Timur. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil disambut antusias sejumlah pedagang di pasar tradisional Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini juga berinteraksi dan mendengarkan keluhan-keluhan pedagang terkait tingkat kebersihan pasar yang masih kurang. Pria yang biasa disapa Kang Emil ini berjanji akan membenahi sejumlah pasar tradisional di Jakarta, termasuk tingkat kebersihan dan akses. Mantan Gubernur Jawa Barat ini akan membangun hunian vertikal di atas pasar. Usai belusukan di pasar, Ridwan Kamil kemudian naik bajai untuk menemui relawan yang berjarak sekitar 300 meter dari pasar Kebayoran Lama. Calon Wakil Gubernur Jalur Independen Kun Wardana Abioto meresmikan warung independen di Cipinang Besar Utara Jakarta Timur. Warung independen merupakan salah satu program unggulan Paslon 02 dalam Pilkada Jakarta. Dalam peresmiannya, Kun menyampaikan bahwa warung independen nantinya menjadi pusat kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Kun juga menanggapi meningkatnya elektabilitasnya menurut sejumlah lembaga survei. Ia mengaku bersyukur dan menegaskan bahwa hal ini bukan untuk dia pribadi, tapi bagi warga Jakarta. Didampingi anak dari tokoh masyarakat Tanah Abang, almarhum Abraham Lunggana yang bernama Guru Tirta Lunggana, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangannya selain disambut oleh ibu-ibu penghuni rusun juga disambut oleh kelompok supporter Persija Jakarta. Sebelum berdialog, Pramono juga menyempatkan diri berjoget dan menari bersama warga rusun. Dalam dialognya bersama warga, Pramono mengatakan tidak asing dengan suasana Rusun Tanah Abang, sebab ia pernah tinggal di sana tahun 1988. Ia pun berjanji akan membantu penghuni rusun untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi mereka. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran Depok gugur saat bertugas memadamkan api di pemotongan ayam Cisalak, Depok, Jawa Barat. Sebanyak 80 anggota damkar menuntut keadilan dengan melayangkan somasi terbuka kepada pemerintah terkait dugaan korupsi pengadaan barang. Para petugas pemadam kebakaran Kota Depok memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kota Depok terkait laporan dugaan korupsi pengadaan barang yang mereka laporkan beberapa waktu lalu. Para damkar sangat berharap agar dugaan korupsi di lingkungan kerjanya segera diusut, mengingat sudah memakan korban jiwa akibat tidak tersedianya peralatan lengkap saat bertugas. Deolipa Yumara, kuasa hukum dari 80 petugas damkar Depok menyebut, saat ini intelijen kejaksaan sudah memeriksa beberapa pejabat yang menjadi terlapor dalam kasus ini. Ia melayangkan somasi terbuka untuk pemerintah Kota Depok agar segera merealisasikan tuntutan para petugas damkar dari mulai upah yang layak, perbaikan peralatan, hingga bantuan biaya pendidikan anak almarhum Martinus yang gugur dalam bertugas. Memberikan kompensasi tanggung jawab atas kelalaian dan pengabaian pemerintah Kota Depok selama ini terhadap petugas dan dinas damkar Kota Depok yang berakibatkan meninggalnya seorang petugas damkar yang bernama Martinus Reja Panjaitan dengan cara mengangkat derajat mendiang Martinus Reja Panjaitan sebagai pahlawan damkar Kota Depok di dalam plakat register pemerintah Kota Depok dan membiayai masa depan pendidikan anak-anak mendiang Martinus Reja Panjaitan sejak saat ini sampai mereka menyelesaikan pendidikan tinggi kuliah. Sementara Sandi Butar-Butar, petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya viral karena mengungkap dugaan korupsi itu, mengaku sudah siap mental menghadapi pemeriksaan. Nyawa temen hilang, siapa sih bang yang nggak sedih gitu? Ya teman-teman semua satu UPT sekarang udah semuanya udah siap mau apapun yang terjadi gitu. Teman satu rekan, teman satu kantor, ya udah siap aja gitu segala-galanya. Kalau dibilang persiapan ya nggak ada, fakta aja, fakta lapangan jujur apa adanya. Dirinya sudah mengumpulkan sejumlah fakta yang akan dijadikan sebagai alat bukti. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana.
Pemirsa, percobaan bunuh diri di pantai Watu Ulo, Ambulu, Jember, Jawa Timur berhasil digagalkan warga dan relawan. Diduga wanita tersebut mencoba bunuh diri akibat depresi. Keluarga nih. Ayo. Mbak. Upaya penyelamatan seorang wanita yang diduga mencoba bunuh diri dengan terjun ke laut di pantai Watu Ulo, Ambulu, Jember, Jawa Timur direkam salah satu pengunjung. Aksi percobaan bunuh diri pun akhirnya dapat digagalkan. Dan peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Ambulu. Kejadian yaitu seorang perempuan yang mencoba akan bunuh diri dengan cara sudah jalan di Watu Ulo itu sudah sampai di ujung ya. Sudah sampai di ujung, sudah mau lompat ke laut, tapi sama teman-teman relawan langsung disikap ya, didekep, langsung dibawa diamankan di sini. Dari hasil pemeriksaan, diketahui wanita itu merupakan warga lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Polisi selanjutnya menyerahkan wanita tersebut ke pihak keluarga yang sudah datang untuk membawanya pulang. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab ulah nekat perempuan tersebut. Pemirsa, dalam penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pengacara Ronald Tanur, penyidik Jampitsus Kejagung juga menyita uang miliaran rupiah dari hasil penggeledahan. Barang bukti tersebut disita dari 6 lokasi berbeda di Surabaya, Semarang, dan juga Jakarta. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita uang bernilai miliaran rupiah dari berbagai jenis mata uang milik 4 tersangka kasus dugaan suap dalam vonis Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ada 6 lokasi yang digeledah oleh penyidik, diantaranya rumah pengacara Ronald LR di wilayah Rungkut, Surabaya. Di sini penyidik menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Ya ini dolar ini Pak ya. Nah ini dolar. Ini dari tadi kalau Bapak bilang. Loh, kok Bapak bilang sudah tahu? Itu. Singapura kemana? Singapura. Oke. Baru lagi penukarannya. Baru ya? Baru. Nah ini dia bulan 9 ini lagi. Lokasi kedua adalah apartemen pengacara Ronald Tanur di kawasan Menteng, Jakarta. Kemudian apartemen milik Hakim Erin Tuah Damanik di Tidar, Surabaya, dan kediamannya di Semarang, Jawa Tengah. Apartemen milik Hakim Heru Haninjo juga turut digeledah, termasuk apartemen milik Hakim Mangapul. Diduga kuat uang-uang yang ditemukan di properti para hakim berasal dari pengacara Ronald Tanur untuk meloloskan sang klien dari jerat pidana. Mahkamah Agung menganulir putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan Dini Sera. Dalam putusan kasasi MA menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Nanti kita akan buka sesi untuk pendalaman. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan Dini Sera Afrianti. Vonis bebas Ronald Tanur dibatalkan MA melalui putusan kasasi tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum 3 hakim PN Surabaya ditangkap Kejaksaan Agung. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto menjelaskan, dalam putusan kasasinya MA menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/B 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun.
Sementara itu, Mahkamah Agung memberhentikan sementara 3 hakim PN Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Kita ke berita lainnya pemirsa, kebakaran 2 tiang listrik PLN menggegerkan pengguna jalan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kabel kebakaran, Bos. Kebakaran 2 tiang penyangga kabel listrik udara terjadi pada pagi tadi dan terekam oleh warga. Letupan sempat terjadi pada kabel yang terbakar hingga memicu kepanikan para pengguna jalan. Tidak lama, petugas datang memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Untung saja, kebakaran 2 tiang listrik tersebut tidak merambat ke pemukiman. Diduga kobaran api muncul akibat terjadi korsleting. Setelah api padam, dilakukan pemeriksaan dan perbaikan oleh petugas PLN. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memboyong para menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang. Para pembantu Presiden Prabowo ini akan mengikuti pembekalan di Magelang mulai 25 hingga 27 Oktober 2024. Para menteri dan wakil menteri kompak memakai kemeja putih serta celana hitam saat bertolak ke Akmil Magelang. Para menteri terlihat menaiki pesawat Hercules dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara wakil menteri menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Dalam berbagai foto yang diunggah di media sosial, terlihat sejumlah menteri mengabadikan suasana di dalam kabin pesawat Hercules. Mereka terlihat ceria dan menikmati perjalanan di dalam pesawat Hercules. Pesawat Hercules pun mendarat di Lanut Adi Sucipto dan perjalanan dilanjutkan menggunakan bus menuju Akmil Magelang. Jelang petang, para menteri dan wakil menteri tiba di Akmil Magelang yang disambut hangat warga yang menunggu di depan gerbang Akmil. Sementara Presiden Prabowo Subianto tiba pukul 17:57 waktu Indonesia Barat dan disambut warga yang sudah menunggunya sejak sore hari. Prabowo terlihat menggunakan mobil MV3 Garuda dan mengenakan seragam coklat, juga topi biru tua. Mobil Presiden terlihat berhenti sebentar sebelum masuk ke gerbang Akmil untuk menyapa warga. Dalam pembekalan di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo Subianto menekankan pembekalan akan menitik beratkan pada koordinasi, konsolidasi, dan pencapaian target-target yang akan dilakukan selama 1 periode ke depan. Saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan, kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Pembekalan terhadap Menteri, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan berlangsung mulai 25 hingga 27 Oktober 2024 di Akademi Militer Magelang. Pemirsa, artis Baim Wong dan Paula Verhoeven hadiri sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana ini digelar setelah pengajuan cerai Baim Wong ke Pengadilan Agama 2 pekan lalu. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Artis Baim Wong dan Paula Verhoeven menghadiri sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baim Wong tiba terlebih dahulu pada sekitar pukul 9 pagi. Baim didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid.
Sementara itu, Paula Verhoeven datang ketika persidangan akan segera dimulai, yaitu sekitar pukul 11 siang. Paula didampingi kuasa hukumnya Alfon Kurnia Palba. Paula tak mengatakan apapun saat memasuki ruang sidang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberi waktu bagi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Pihak dari Baim Wong mengajukan tenggat mediasi selama 1 minggu. Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Palma, menyebut jika pada hari Senin esok, para pihak diharapkan kembali hadir untuk mendiskusikan hasil mediasi mereka. Ketika disinggung soal isu perselingkuhan Paula, kuasa hukum Paula menjawab jika tuduhan tersebut belum terbukti dan Paula pun merupakan orang yang tenang. Lantas, bagaimana dengan tuntutan Baim terhadap hak asuh anak? Ini kan banyak berkembang terkait dengan hak asuh anak itu ada kepada Baim gitu ya. Sebenarnya berdasarkan normatifnya, pasal 105 itu kepada ibu sebagai pemegang muwais gitu ya. Kalau misalnya ibu tiga ukuran, ibu itu menjadi terhalang untuk mengasuh anak. Satu, psikologis gitu ya, ekonomis, dan kemudian ketiga itu dia itu tidak mampu gitu ya untuk merawat anak gitu. Sidang perdana kasus perceraian Baim dan Paula akan dilanjutkan dengan agenda sidang masih dalam tahap mediasi pada pekan depan.